warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adzim, balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah subuh yang sama-sama dimulai Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kita masih bisa diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan agama, salah satunya yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pada pagi hari ini, itu taklim pagi, yaitu tentang khusyuk dan kudu dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala inna salawati tanha 'anil fahsya'i wal munkar faqala malam tanhahu salatahu 'anil fahsya'i wal munkari fala salata lahu. Imran bin Husain berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang firman Allah, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan kejahatan dan kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salatnya tidak bisa menghalanginya dari perbuatan kejahatan dan kemungkaran, maka tidak ada salat baginya. Salat adalah amalan yang sangat bernilai, apalagi apabila salat kita yang dilakukan dengan tertib, syarat rukunya, wudunya, istinjanya kita dengan hati-hati, maka salat akan mendatangkan daripada bisa menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan dikerjakan dengan tertib akan mencegah kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Kalau hal ini tidak tercapai, maka yakinkanlah ada kekurangan kita dalam mengerjakan sholat. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan mengenai hal ini. Di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sholat menghentikan kita dari perbuatan dosa dan sholat menyelamatkan kita daripada dosa-dosa. Abul Aliyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maksud dari firman Allah, hendaklah ada 3 hal dalam sholat, yaitu ikhlas, takut kepada Allah, dan mengingat Allah. Jadi hendaklah di dalam sholat yang kita lakukan ini ada 3 hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua takut kepada Allah, dan yang ketiga mengingat Allah. Apabila dalam sholat tidak ada 3 hal ini, maka bukan sholat namanya. Ikhlas selalu menyuruh kepada amal baik. Takut kepada Allah menjauhkan kita dari amalan buruk. Mengingat Allah adalah membaca Al-Quran dengan sendirinya, mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar. Itulah salah satu daripada sholat. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji. Inna sholata tanha innal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sholat yang tidak bisa mencegah dari perbuatan jahat dan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, maka sholat tersebut
tidak mendekatkan kita kepada Allah, malah menjauhkan kita daripadanya. Hasan radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW berbunyi demikian: jika seorang sholat dan sholatnya tidak menghalangi dari perbuatan buruk, perkataan buruk, maka itu bukan sholat, karena sholat yang seperti itu membuat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hal yang sama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mengiringi sholatnya dengan ketaatan, maka itu bukan sholat. Ketaatan yang mengiringi sholat adalah rasa malu dan meninggalkan perbuatan buruk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang seseorang yang bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa ada orang yang sholat tahajud di malam hari dan di pagi harinya ia mencuri. Maka Rasulullah SAW dalam waktu dekat sholat itu akan menghentikan dia dari perbuatan tersebut. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa jika seorang yang selalu menyibukkan diri dengan perbuatan maksiat, maka hendaklah ia betul-betul menyibukkan diri dengan sholat yang benar. Oleh karena itu, sholatnya itu, perbuatan buruknya itu lama-lama akan hilang. Setiap perbuatan buruk akan sukar untuk dihilangkan, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama. Dengan betul-betul memperhatikan sholat dan benar menjaga sholatnya, wudunya, istidahnya, maka ia akan mudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan barokah sholat, dengan pertolongan sholat, maka dengan sendirinya perbuatan buruk, kebiasaan buruk itu akan hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik hidayah untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Maka dengan sholat yang kita betul jaga, ya dari mulai istinja kita, dari wudu kita, maka kita akan diterima sholat kita sesuai dengan contoh nabinya, di mana azan dikumandangkan di masjid atau di musola, waktunya adalah di awal waktu dan caranya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemudahan dan kita ajak saudara kita untuk selalu berjamaah dan selalu meningkatkan ilmu kita, selalu ada rasa tolak untuk menuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.